Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa syafi'il mudhnibin wa qaidil ghurril muhajjalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Shaimin, shaimat jamaah salat subuh berjamaah Masjid Quba. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara, nata'allam min durusis siyami asya'a katsirah. Kita bisa pelajari dari pendidikan puasa Ramadan yang sesudahnya ada Aidil Fitri, pelajaran yang banyak. Begitu banyak filsafat yang kita bisa petik bila mana kita merenungi pendidikan ibadah puasa Ramadan ini. Minha annahu nata'allam min durusis siyam bi annal faraja ba'da syiddah. Kita diantaranya dapat belajar daripada pendidikan ritual ibadah Ramadan ini yang sesudahnya ada hari raya besar, yakni hari raya Idul Fitri, bahwa kelapangan itu, kesenangan itu adanya setelah mengalami bertubi-tubi ujian. Dengan kita ujian berpuasa, nanti bakal Allah kasih kita kesenangan namanya Aidil Fitri, hari raya Idul Fitri. Ini ada pendidikan yang banyak dari agama, bahwa puasa laksana ujian bagi kita. Dan inilah yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau berkata di dalam kitab hikamnya, la tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi dar li'annaha ma barazat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibu na'tiha. Kata beliau, jangan Anda heran terjadinya problem-problem kehidupan. Jangan Anda heran terjadinya ujian demi ujian selama Anda masih ada di ini negeri, yakni negeri dunia. Mengapa? Li'annaha ma barazat, tidaklah ujian itu terjadi, tidaklah problem itu terjadi
illa ma huwa mustahiqu wasfiha, melainkan memang sudah menjadi karakternya daripada ini negeri saudara. Sehingga apa saja di jagat raya ini selalu ada karakter. Pisau begitu, sifatnya pisau memotong. Jadi kalau ada pisau memotong, jangan heran. Api membakar. Kalau ada rumah kebakar, itu ada api. Itu biasa. Karena memang karakternya. Air laut ada ombak. Di laut itu ada ombak. Kadang gede, kadang kecil, ombak itu. Ini jangan heran. Kalau pengen nggak ada ombak, nggak ada lagi. Mainnya ke Perigi Lama, di Empang. Kalau di Empang nggak ada ombak. Yang namanya laut mesti ada ombak, saudara. Ketika terjadi ombak kecil, kita harus bagaimana? Ketika terjadi ombak besar, kita harus bagaimana? Maka tugas kita bukan mencela ombak. Tugas kita bukan mencela kenapa ini laut ada ombak, tapi tugas kita bagaimana mengendalikan perahu kita supaya selamat dari dermaga awal sampai menuju dermaga tujuan. Begitulah dunia. Dunia yang mana kita sekarang berada, karakternya negeri ujian. Inna hadhihi dunya darul bala la darul jaza, darul imtihan la darul ihsan. Ini dunia yang kita sekarang berada adalah negeri ujian, bukan negeri balasan, negeri cobaan, bukan negeri kebaikan demi kebaikan yang tidak ada susahnya, bukan. Tugas kita bukan mencela ujian, tugas kita bukan mengeluhkan ujian, akan tetapi tugas kita mengendalikan hati kita, bagaimana cara ngadepin ujian besar, bagaimana cara ngadepin ujian kecil, supayalah kita selamat dari negeri dunia sampai ke negeri tujuan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ujian itu biasa. Enggak ada semua yang di Kuba nih yang kagak diuji. Semuanya diuji. Enggak ada. Meski kita lihat ada orang nyengir-nyengir, lah belum ngobrol sama dia. Coba aja kita ngobrol sama dia. Bang, bagaimana? Akhirnya setelah ngobrol, hati kita berkata, dah gua kira yang susah gua doang. Parahan dia, begitu. Jadi biasa di dunia ada ujian. Maukah dia kiai, maupun dia santri, dia pedagang, dia karyawan, dia pejabat, dia rakyat, semuanya ada ujian. Enggak ada yang enggak diuji oleh Allah, enggak ada. Senang itu kelihatannya doang. Tuh orang kayaknya enak banget, belum ngobrol, belum begitu, belum. Kalau adalah teman kita dagang di Kuba, di Maharta, laris warungnya, obrol sama dia, bang udah berapa kali ditipu? Dia bakal jawab, sering, begitu. Itu biasa. Yang namanya dunia ini negeri ujian. Jadi kita nggak boleh mengeluhkan ujian, nggak boleh. Kenapa? Orang dianggap oleh agama, Bapak Ibu yang mulia, dianggap bodoh oleh agama, bila mana kita sebagai muslim berdoa begini, ya Allah, hindarkan aku dari ujian. Ini orang paling bodohnya orang. Di mata agama, pantang kita doa kayak begitu. Kenapa? Ilustrasinya begini agar mudah. Ada anak kelas 1 SD.
Dia bilang sama gurunya, Pak Guru, hindarkan aku dari ujian. Kata gurunya, iya baik. Maka temennya naik kelas 2, ini bocah kelas kenapa? Iya nggak ujian. Tahun besok lagi. Pak Guru, hindarkan aku dari ujian. Temannya kelas 3, nih bocah kelas. Sampai temannya lulus SD, nih bocah kelas. Kenapa? Nggak ujian. Maka bodoh orang nggak mau ikut ujian. Jadi biasa. Kalau kita ngadepin di dunia ini ujian, macam-macam. Ujiannya itu enak itu hanya pada pemandangan kita pada orang lain. Karena berangkat dari kurang syukurnya kita pada Allah. Itu enak. Kita lihatin ada orang pagi-pagi macet ria tuh di jalan Pondok Kacang Raya naik Mercy hitam metalik. Kata kita, tuh orang mobilnya bagus, full musik, full AC. Gua pengen kayak dia. Ini orang nggak ngerti. Orang dia aja lagi puyeng. Bini di rumah ngomel-ngomel, anak sulit diatur, bos di kantor juga ngomel-ngomel, bisnis menurun. Maka kita yang berdoa pengen kayak dia dan doanya orang miskin mustajab, maka Allah kasih juga kita kayak dia puyengnya. Apaan? Karena yang kita hadapin lagi apa? Puyeng. Maka kita pengen kayak dia, diijabah. Tambah apa? Iya tambah puyeng. Jadi kita nggak tahu. Bila ada orang sukses di maharta, pastikan tuh orang telah mengalami berbagai macam ujian. Bila ada orang senang-senang hari raya, itu telah mengalami ujian siam Ramadan. Begitu. Jadi biasa sama ujian. Dan senang itu hanya sebentar. Tidak ada. Kita berangkat, kapan Anda bahagia? Boleh tanya. Dijawab sama anak yang baru lulus kuliah. Saya itu rasanya bahagia kalau saya dapat pekerjaan. Kalau kerja aja lah di Sudirman, di Tamrin, rasanya bahagia. Sekarang Allah ijabah tuh doanya, bisa dia kerja di Sudirman. Ditanya, udah bahagia belum? Dia jawab, belum. Kalau saya punya rumah, rasanya bahagia. Biar kata di Pamulang, di Parung kayak begitu. Sekarang dia Allah ijabah kasih rumah dengan jalan kemurahan Allah, selamatan. Ditanya, udah bahagia belum bang? Belum. Belum punya pasangan, tidur sendiri, bangun berdua. Begitu. Kita doain yang belum punya pasangan ini. Salahnya duduknya di depan. Jadi begitu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Begitu. Kapan lihatin mau ke penghulu? Tiap lebaran sendirian. Jangan direkam. Oh direkam. Begitu. Saudara, kita nggak bisa dah. Pokoknya semua ada orang pasti ngalamin cobaan. Orang dimudahkan jalan jodohnya dia. Sekarang udah punya istri. Senang. Besok ditanya, udah bahagia belum? Belum. Kalau belum punya momongan, kalau udah punya anak rasanya bahagia. Allah mudahkan kasih anugerah. Anak keturunan sekarang punya anak, ditanya, udah bahagia belum? Belum. Begitu. Kalau anak nih pada kelar sekolah, rasanya bahagia banget. Mana sekolah sekarang makin naik, begitu. Allah mudahin anak yang bontot sarjana agama, ditanya, bang udah bahagia belum?
belum, anak udah gede belum ngawinin. Ada aja begitu yang menyebabkan itu. Belum bahagia. Begitu. Anaknya dimudahin pada gampang jodohnya, ditanya. Sampai yang bontot udah nikah. Bang udah bahagia belum? Belum. Belum punya cucu enak tuh yang depan rumah tuh. Pagi-pagi nuntun cucu, ngomong cucu. Ngapain? Begitu. Ketika anaknya dianugerahi keturunan punya cucu ditanya. Bang bagaimana udah bahagia belum? Belum. Tuh belum aja. Begitu. Dia bilang, ini anak ya cucu kagak ngerti banget, engkong lagi tiduran pala main diinjek aja. Tuh, ada aja. Jadi enggak ketemu tuh yang namanya hidup saudara. Jadi ujian itu jangan heran. Ini pelajaran dari ibadah Ramadan, diuji, nanti ada kesenangan. Kita dikasih kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ujian gak lama. Ini puasa ya sebulan doang, 11 bulan enggak. Emang ujian tuh enggak lama. Begitu ujian. Lah sekolah sekarang nggak pakai ujian, UN dibuang lah, nggak ujian mau bagaimana? Orang ujian itu bukan untuk menghinakan kita, akan tetapi untuk meningkatkan derajat kita. Kalau mau jujur, hidup kita ini saudara, dibanding Nabi masih mendingan kita. Kalau mau jujur, wong Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddukum balaan al-anbiya fal amsal fal amsal. Orang yang paling berat cobaannya orang yang berpangkatnya Nabi, dan yang terberatnya Nabi yang berpangkatnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dialah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jawab rame-rame nih pagi ini. Nabi lahir enggak lihat wajah abah. Baru 2 bulan di rahim ibunya, abahnya wafat. Itu maknanya Nabi enggak lihat wajah abah, Nabi enggak digendong ayah, Nabi enggak dibeliin petasan nama ayah, Nabi enggak dibeliin baju baru lebaran nama ayah, Nabi enggak dibeliin handphone nama ayah, Nabi enggak disekolahin nama ayahnya, Nabi enggak dibeliin apalagi dan sepatu sama ayahnya, enggak. Ini aja nih kita bandingin sama kita. Mendingan Nabi, mendingan kita. Mendingan kita. Atau umur 6 tahun wafat ibunya. Maknanya jadi yatim piatu. Bapak nggak ada, ibu nggak ada. Udah begitu kakak ora punya. Adik ora punya, sebatang kara. Tuh Nabi, warisan nggak ada. Begitu. Diukur ini, mending Nabi, mending kita. Tuh, mending kita. Tapi Nabi nggak cengeng. Gitu, enggak ngeluh. Nggak kayak kita. Gua kan udah rajin ke masjid ya Rob. Ngapa ini ujian gak berhenti-berhenti? Kan udah baca ratib, begitu. Allah disalahin udah kayak karyawan kita. Allah, begitu. Gitu, udah kita kayak bosnya aja disalah-salahin Allah. Udah kita paling benernya aja. Begitu. Tuh Nabi enggak. Terus saja Nabi. Ujian demi ujian menimpa kepadanya. Dan Nabi tidak pernah mengeluhkan. Kenapa? Karena ada kesadaran emang dunia negeri ujian. Berbicara ujian beragam. Meski ujian tuh kadarnya sama. Ntar saya jelasin samanya di mana. Beragam. Ada yang diuji dengan keluarga, ya Allah, sampai puasa, menjelang buka masih aja diomelin bininya. Ada nggak yang hadir nih yang diomelin bininya? Nggak ada, alhamdulillah. Berarti bininya solehah semua.
Jadi kalau diomelin bini, bagaimana yang harus kita lakukan? Tidak ada cara di agama selain mengucap alhamdulillah. Kalau bininya bawa bapak nih ngomel mulu, ucapin alhamdulillah. Terus alhamdulillah. Kenapa? Belum nyampe pondok kacang prima. Sebab yang di pondok kacang prima tuh perempuan diem aja. Kagak ada yang ngomel barang atuh. Bener nggak? Emang apa? Udah mati. Berarti alhamdulillah bini saya masih hidup. Udah gitu aja. Begitu. Gimana Ustaz? Apanya? Lah iya makanya kalau mati kita kasihan, alhamdulillah masih hidup. Jadi dia ngomel-ngomel kita ucapin alhamdulillah masih hidup. Tandanya ngomel-ngomel. Begitu. Gitu. Sebab yang di pondok kacang prima mah udah nggak ngomel, udah gitu. Jadi kalau diomelin bini, alhamdulillah. Jadi pada ribut mau ngapain? Begitu. Dari dulu ribut mulu. Dari belum punya anak sampai punya anak, mau ngapain? Udah alhamdulillah aja. Jadi hidup kita enggak jadi pegel. Gitu. Dipegelin ketemunya dia lagi. Bener gak? Bener gak? Begitu. Jadi dibikin enak aja hidup. Itu begitu. Dibikin enak aja. Jangan kita dibikin susah. Kalau dibikin susah, jadi susah beneran. Problem hidup, ada yang problem tuh dengan anak-anak. Anak kita sulit banget diatur, ampun banget, ampun. Jangan begitu. Itu anak kita itu umur berapa? Umur 20. Kita mulai ke masjid umur berapa? 50, 30 tahun lagi. Kalau pengen sama kayak kita, bener gak? Bener gak? Lah dia kita baru insaf kemarin, anak kita pengen disuruh insaf. Ya pelan-pelan, berproses. Masa anak kita pengen langsung kayak makan cabe? Kita aja setelah ngalamin macam-macam baru main ke masjid. Begitu, benar enggak? Begitu. Kemarin dulu enggak. Begitu, maka Allah kasih kesempatan lah kita pensiun. Maksudnya biar mainnya ke masjid. Dulu kan pakai alasan, gua repot kerja. Pas pensiun ada aja repot main sepeda lah. Begitu. Emang ada yang kayak begitu tuh? Ada nggak? Itu mau bagaimana itu? Mau kapan ke masjidnya? Begitu. Begitu. Kita kan makhluk mulia. Kalau ayam wajarlah. Ayam hidup nggak pernah main ke masjid. Tapi kalau masjid Kubang ngadain maulid, bikin nasi uduk ayam goreng, main ke masjid. Kan boleh ayam tuh masuk masjid, boleh nggak? Boleh karena udah mati. Kan begitu. Masa kita kayak ayam, hidupnya udah injak masjid nunggu mati dulu baru ke masjid. Kan parah, bener nggak? Iyalah. Mau ngapain? Begitu. Jadi kita hidup dibikin nikmat. Jangan dibikin susah. Jangan dibikin susah. Dibikin nikmat aja. Kalau dibikin susah hidup. Ini saya punya istri pegawai negeri. Begitu. Enggak ketemu sama dia. Kita Sabtu Minggu ngeluyur. Dia libur. Begitu. Nah, kita libur, dia ngajar. Temunya ya tidur. Temunya punya bocah-bocah ya. Begitu. Kalau dibikin ribut lah ribut. Kalau ribut mulu nggak ketemu. Begitu. Pagi-pagi, pulang sore. Begitu. Hidup dibikin nikmat. Segalanya itu berangkat dari hati. Bagaimana kita mengelola hati kita menghadapi ujian. Dan ini seni menghadapi cobaan. Puasa itu begitu.
Nanti bakal ada Idul Fitri, itu berbicara tanda kebahagiaan. Disebut kemenangan, minal faizin, mil aidin wal faizin. Itu berbicara menang tuh setelah mengalami ujian. Ini kita bisa pelajari dari filsafat puasa. Jadi biasa aja ketika kita ngalamin ujian, biasa. Begitu. Kita nggak punya duit, emang juga lahir kagak bawa duit. Ada yang di Kuba ini yang lahir bawa duit, ada nggak? Nggak ada. Temen kita nggak punya duit, biasa aja. Kita jangan diunjukin. Gara-gara kita hidupnya high class, begitu. Dikit-dikit tidur di hotel, dikit-dikit makan di restoran mewah, nggak punya duit, dia mendem di rumah, ketahuan. Begitu. Ulah kita biasa aja hidup. Agar supaya kita menjalani hidup dengan tenang. Ujian itu sama. Kalau diibaratkan garam segenggam, itu semua manusia. Maukah dia pangkatnya nabi, mau siapa aja, ujian itu sama. Kenapa sama? Karena berangkatnya ujian dari Tuhan yang satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman yang gak sama ini mensikapinya. Dan ini yang dituntut oleh agama. Sama kita diuji, nggak ada yang nggak diuji. Garam segenggam ditaruh di gelas, insya Allah airnya asin. Garam segenggam ditaruh di danau. Danau tuh kata orang Sunda Tasik, kata orang Betawi Setu. Ditaruh nih di Setu segenggam, asin nggak? Enggak. Sama-sama segenggam. Kenapa di gelas asin, ditaruh di danau tidak asin? Tempat berbeda. Yang ini tempatnya kecil, yang ini tempatnya gede. Jadi bukan garamnya yang bermasalah, tempat. Begitulah ujian. Yang bermasalah ini adalah tempat, hati. Bagi orang yang hatinya sempit, masalah kecil jadi besar. Begitu, kecil. Urusan yang kecil aja di masjid umpamanya. Padahal nggak ada gajinya semuanya itu. Itu jadi ribut juga. Gitu. Kalau hatinya sempit, bener nggak? Saya curiga nyengir-nyengir ini. Begitu, ada masalah jangan-jangan. Begitu. Begitu, itu masalah kecil, jadi gede. Kenapa? Sempit tempatnya. Dan kita muslim, umatnya Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pentol korek. Tahu pentol korek nggak? Tuh pentol korek itu ada kepala, ada palanya, tapi nggak ada otak, nggak ada hati. Ada otaknya nggak pentol korek? Nggak ada. Hati ada nggak? Karena ada pala doang, nggak ada otak, nggak ada hati, maka kena gesekan dikit nyala. Bener nggak? Kita ini kan bukan pentol korek, kita manusia muslim, alhamdulillah, umatnya Rasulullah, alhamdulillah, ada pala, ada otak, ada hati. Lebarin aja. Maka hidup di dunia itu kesimpulannya menghadapi ujian percis seperti di Pegadaian tuh, tulisan tuh gede banget. Di Pegadaian itu tertulis gitu, mengatasi masalah, ya itu mau tambah masalah dia. Tambah masalah. Mengatasi masalah tanpa masalah. Bagaimana mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah baru? Begitu. Ini kita harus pahami. Pembantu kita mecahin piring kita. Coba dua sikap kita. Kita omelin, enggak utuh, tetap pecah. Enggak kita omelin, tetap pecah. Tapi bakal beda. Tinggal kita bicara dengan halus, lain kali hati-hati. Sebab enggak ada pembantu yang pengen mecahin piring, enggak ada. Mungkin karena dia lupa. Jadi agar supaya kita lebarin aja hati kita.
Sebab kalau enggak lebar hati kita, masalah terus. Begitu, bakal tengkar mulu sama bini. Begitu. Ini kalau tahu bini tahu ini, aduh ngomel-ngomel, udah takut aja dia. Jadi kayak komandan tuh bini. Begitu. Saya bingung juga. Lah kan dia kan bawahan dia. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki, pemimpin bagi istrinya lah. Dia takut. Lah kalau begitu dia bawahan. Begitu. Biasa aja dalam hidup. Begitu. Ini yang menjadi masalah. Yang kayak begini menjadi masalah. Maka hidup kita di dunia dididik oleh ibadah Ramadan ini, bagaimana kita seni menghadapi ujian, bagaimana cara kita mengelolanya. Sebab orang di kampung makan nasi pakai garam enggak nguring-nguringan, enggak. Makan di pematang sawah kan kotor, mohon maaf, kadang di sampingnya ada tinjau orang, dia bisa nambah. Kenapa? Itu bukan masalah. Ngapa kita makanan lengkap timbang kobokan doang jadi ribut? Lu masih bego aja ngurus laki udah punya anak, kobokan mana? Coba timbang kobokan, padahal ikan ada, ini ada aja yang jadi bakal jadi ribut. Jadi hidup itu nggak kayak begitu-begitu. Nyaman. Saya sering contohin orang yang paling sabar, orang Maharta. Begitu. Bener nggak? Bener nggak? Begitu. Saya suka ceritain, dia sabar, biasa aja. Habis itu bersihin aja. Begitu. Ada juga yang harap kalau bisa rada lamaan biar dapat Indomie. Emang ada kayak begitu. Begitu. Kalau sebentar capeknya sama. Begitu. Ada aja orang. Maka ujian itu kita nikmati, kita kelola dengan baik. Karena semuanya hanya pada pikiran kita. Inilah yang merusak hidup kita. Saya sedikit cerita ilustrasinya. Ada macan, singa, raja hutan kalah sama tikus. Tikus kecil. Ketika satu hari kumpul rame-rame, tuh tikus langsung ngomong sama tuh raja hutan, singa. Hai singa, kita duel. Saya yakin saya bisa mengalahkan kamu. Begitu kata tikus. Tuh singa aja ketawa, bagaimana? Jangan pakai bagaimana. Tunggu 40 hari. Saksikan semuanya. Sama semua yang ada di hutan. 40 hari mendatang semuanya pada kumpul. Saya mau duel sama singa. Kalau sampai saya kagak menang, potong saya punya kuping. Kata tikus. Pergi habis ngomong begitu. Tuh singa berpikiran. Nih, dia pikirin tuh tikus mau ngalahinnya pakai apa ya? Dia kan kecil, saya kan gede. Yang kagak dia. Cuma kalau sampai saya kalah sama dia, ini bisa viral di TikTok. Dipikirin tuh 10 hari, 20 hari, ini kurang 20 hari lagi. Dipikirin. Saban hari. Pas udah 29 hari, ini kurang 11 hari. Dia sampai kagak makan-makan mikirin. Tepat 30 hari mati. Itu singa mati. Ama apa? Ama apa? Pikiran dia. Ada orang mau pensiun stres. Ini gambarannya, saya kan ilustrasi aja biar gampang. Ngaji filsafat. Mau pensiun stres. Aduh, bagaimana ini pensiun? Bagaimana? Ini yang bikin mati. Ini yang bikin masalah.
Lihat dong tetangganya yang udah pensiun berapa tahun, tanya aja Baji Karim tuh. Udah berapa lama dia pensiun? Begitu. Hidup masih? Hidup nggak? Hidup. Begitu. Alhamdulillah. Lah kenapa kita yang belum pensiun stres? Ini kan ada masalah. Begitu, seakan-akan Tuhan kita kantor. Seakan-akan Tuhan kita kantor. Kalau udah habis di kantor berarti habis riwayat hidup kita. Ini yang jadi masalah. Dia nggak ngelihat babanya dulu kantor nggak punya, gaji nggak punya, mana anak banyak kayak biji tasbih 33. Orang dulu hidup hati. Dan ini yang kita harus kelola, hati. Kalau mau jadi masalah-masalah terus, jangan. Kita ambil hikmahnya saja. Ngapa kaki saya kotek-kotek, mana masjidnya tinggi banget? Jangan pakai begitu. Syukuri aja. Ini kelihatannya doang cobaan. Tapi nikmat. Jangan minta dibalikin tuh kaki kayak zaman dulu. Mainnya ke Tegal Rotan lagi. Bener gak? Bener gak? Begitu. Ke asem-asem. Ya Allah. Gitu. Iya paham. Iya. Iya. Jadi alhamdulillah dah kita dikasih kayak begini kaki kotek-kotek, jadi mainnya ke masjid. Begitu aja. Jadi kita dibikin nikmat, maksud kami. Lihat puasa. Kalau dibikin nikmat, ujung-ujungnya bentar lagi aja mau hari raya. Begitu cepat sama kita. Begitulah hidup. Jadi ujian itu dinikmati. Jangan sampai kita simpen di hati. Kalau disimpan pegel. Begitu pegel kita sama istri, kita ketemu orang, biarin aja. Ada orang gak demen sama kita, itu mau dari dulu. Ada orang demen sama kita dari dulu. Dari dulu. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya baik. Dosa orang punya, yang benci banyak. 3 tuh. 3. Begitu. Dosa nggak ada. Akhlak buruk nggak ada. Yang benci banyak. Coba bandingin sama kita. Kita orang yang hadir di Kuba nih. Kira-kira dosa punya apa enggak? Lah banyak. Akhlak buruk ada enggak? Lah banyak. Yang benci biasa. Ngapa kita disimpan di hati? Begitu. Maka seni menghadapi kehidupan kayak begitu. Biasa. Ada kalanya kita punya uang. Ada kalanya enggak. Semuanya itu bagaimana kita mensikapi hidup. Toh, biar kata kita usaha lagi payah banget, masih hidup sampai sekarang. Masa nikmat hidup dilupain dari Allah, lalu mencela? Mau kayak orang-orang dikasih duit banyak, ya Allah, dari jasara harja. Lah kan kagak dinikmati. Udahlah kita nikmat aja hidup nih. Jangan dibikin sengsara. Jangan dibikin susah. Ujian demi ujian. Tidak ada yang membuat kita hina. Yang membuat hina bila kita menyimpang dari tuntunan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasa. Ada yang diuji dengan anak. Ada yang diuji dengan tetangga. Aduh ampun banget saya punya tangga. Nggak usah pakai ampun-ampun. Biasa aja. Daripada ini yang jadi masalah pikiran kita. Saban malam tuh mikirin yang kagak-kagak. Miring kiri. Pada waktu tinggal di Maharta, gua itu yang nyariin rumah waktu itu. Tapi sekarang kelakuannya songong banget dia. Miring kanan. Kurang apa baiknya gua sama dia. Miring kiri. Itu yang kita pikirin malamnya tidur. Ngorok pulas. Nih kita nggak bisa tidur ini. Ulah dia, ulah kita.
Inilah macan mati sama tikus. Jadi kita itu rusak oleh pola pikir kita. Orang habis nyelak kita, udah aja. Kita yang berpikiran kalau Nabi kayak kita, ya wassalam, Islam gak nyampe ke Marta, kagak nyampe. Daya Abu Jahal ya, kayak begitu ya, padahal gua nyakitin dia kagak, nyolong duit dia kagak, tapi kayak begitu, miring kanan. Kurang apa, gua baiknya sama dia, kan dia sakit gua tengokin ya, tapi kayak begitu. Nabi enggak, biarin. Itu Nabi. Dan kita mau nyontoh siapa lagi kalau bukan nyontoh Nabi? Filsafat puasa. Nata'allam min durusis siyam bi annal faraj ya'ti ba'da syiddah. Kita bisa belajar dari kajian ritual puasa bahwa kesenangan akan datang setelah mengalami bertubi-tubi ujian. Itu yang namanya sumur Zam-Zam. Enggak ujuk-ujuk datang. Bagaimana Hajar menghadapi kehidupan jauh dari suami, kudu ngurus anak. Tapi dia sadar as-sa'iyu. Sa'i. Sa'i itu bahasa martanya usaha. Apa tujuan usahanya? Ya nyari air karena anaknya nangis. Ke sofa, marwa, marwa sofa, sampai ujungnya marwa. Dia sadar di otaknya, usaha adalah kewajiban. Dapat urusan Tuhan. Usaha kewajiban. Hasil urusan Tuhan. Hasilnya dari mana? Terserah Tuhan. Yang penting saya kudu usaha. Maka dari sofa ke marwa, marwa sofa, sofa sampai ujungnya marwa. Dapatnya dari mana? Dari kaki anaknya. Itu jam-jam tuh dari kaki Ismail. Boleh jadi sampean minta haji aja sama Allah. Yang ngahajiin anak terserah Allah. Yang ngahajiin tetangga terserah Allah. Semuanya terserah. Minta aja. Minta aja. Jadi jangan berkecil hati. Dapatnya dari mana? Terserah Allah. Minta rezeki, minta aja. Dapatnya dari mana? Terserah Allah. Karena tugas kita usaha. Dapat bukan tugas kita. Enggak ada yang diwajibkan dapat. Ngaji aja, kata Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Apa? Ngaji itu usaha nyari ilmu. Pinter enggak wajib. Karena pinter urusan Tuhan. Ngajinya yang wajib. Apa tuh ngaji? Usaha nyari ilmu. Sama, tolabul halali faridatun ala kulli muslim. Mencari sesuap nasi harta yang halal wajib sama muslim. Dapat urusan Tuhan. Jadi kita yang paling pokok dalam hidup, kita nikmati ujian demi ujian. Nanti ada jalan keluarnya, ada aja. Sehingga kita jangan memandang satu sisi. Bukankah kita dikasih dua mata? Sehingga kita jangan satu mata aja, kayaknya cobaan mulu yang kita lihat. Kenikmatan itu kagak ada. Dan ini ayat yang kelirunya orang kata inna ma'al usri yusra. Enggak ada inna ba'dal usri yusra, enggak ada dalam Al-Quran. Enggak ada. Itu saya baca di tulisan di belakang-belakang mobil tuh. Inna ma'al usri yusra. Diterjemah sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Sesudah tuh bahasa Arabnya ba'da. Amma ba'du. Jadi inna ba'dal usri yusra, enggak ada. Ma'a itu beserta di dalamnya. Dalam setiap kesulitan ada jalan keluar, solusi itu ada. Jadi sulit itu ada karena sulit adalah gembok. Kemudahan adalah kunci. Di mana gembok mesti ada kuncinya. Bukan sesudah gembok baru ada kunci, enggak. Ini paket.
Jadi jangan diterjemah sesudah kesulitan, enggak, di dalam kesulitan bersama, ma'iyah gitu. Jadi di dalamnya aja ada kemudahan, apalagi sesudahnya. Jadi kita ndak usah alergi sama kesulitan. Dunia ini biasa, cobaan demi cobaan luar biasa. Nggak ada yang nggak diuji, nggak ada. Semuanya diuji, begitu. Sampai ada teman kita, ya Rabbana, sama anak muda dia nasihatin, lu kalau mau nyari bini, jangan sampai bini yang pinter nyari duit, jangan, pegel nanti. Emang apa? Gua punya bini, naruh duit di pici, temu aja, karena pinter nyari duit dia. Kata dia gitu. Duit di bawah kasur, ketemu aja, karena pinter nyari duit. Begitu. Begitu. Kayak begitu. Jadi biasa aja lah hidup. Jangan dibikin susah-susah, jangan. Karena pada akhirnya kita pun juga bakalan dunia ini habis. Di dunia perlu bahagia. Kalau kita enggak bahagia jadi masalah. Inna rabbak la yukhrijaka minad dunya ila dunya la liyusqiyak bal liyus'idak. Tuhan Anda hadirkan di jagat raya bukan untuk membuat Anda susah, untuk Anda bahagia, nikmati. Jangan nih ditaruh di otak nih, lihat ya Robbana, lihat daging aja, kolesterol. Ini namanya tikus. Lihat sate kambing, darah tinggi, kopi, asam lambung, emping, asam urat. Ini racun, ini tikus. Lah emping, coba kita pikirin, siapa kita yang bisa bikin emping? Kan nggak bisa. Allah. Itu meninjau yang numbuhin Allah. A antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Emang ente yang nanam tuh meninjau, yang numbuhin apa saya? Kan saya. Iya, saya juga sadar engkau. Ngapa kau buruk sangka? Kau kagak bisa bikin emping, lalu kau tuduh asam urat. Itu salah kamu. Punya otak. Nikmat kok dikata azab. Ini kan rusak pikiran. Hidup dibikin nikmat. Emping makan-makan. Ditakut-takutin gagah-gagah aja. Teman kita dari kecil nggak makan emping, mati. Mati nggak? Yang makan emping mati, sama aja, nggak ada hubungan sama makanan. Makan-makan aja. Ya Allah, duit banyak, airnya sengsara banget. Begitu makan nasi pakai garam, begitu tinggal di komplek, ya Allah, nggak kayak pembantunya. Itu kopi udah kayak sholat 5 kali sehari semalam, belum ditambah qobliyah sama ba'diyah. Kalau dipanggil tetangganya, ngapa hidup kita susah amat? Jangan, nikmati. Begitu. Ini ngangguk-ngangguk kudu paham ini. Jangan sampai nggak paham ini. Hidup biar kita sehat. Tuh lihat tuh Pak Haji Karim, kan enak tuh kita liatin. Begitu pensiun dari dulu. Awal kali pensiun saya ketemu sama beliau. Saya ingat omongannya, Ustadz, kata beliau, sayang saya udah pensiun. Dulu duit saya banyak banget. Begitu. Saya yang ketemu udah pensiun, kata saya nggak apa-apa Pak Haji Karim. Udah kata, kalau dulu bakal nggak ngaji juga. Udah sekarang aja. Dulu awal kali saya ketemu beliau ke rumahnya. Begitu. Saya kasih Wirdul Latif, baca ini aja. Begitu. Beliau. Begitu awal kali pensiunnya itu. Jadi hidup dinikmati. Hidup dinikmati. Kalau enggak, masalah terus. Masalah terus. Allah yarham Pak Ibnu. Moga kuburnya jadi raudhah min riyadil jannah. Pak Ibnu, dia ngadu sama kita. Ini gimana ini Ustaz? Saya dipindah ke Bandung. Begini Pak, namanya kerja di Cina, itu kalau udah lama, biar kita berhenti. Emang begitu. Jadi dinikmati aja. Dia ke Bandung. Istri beliau tuh, saya lupa tuh namanya. Dia tugasnya ke Bandung juga. Habis itu dibuang ke Palembang, di Aceh. Saya bilang, emang begitu kalau kerja sama Cina. Mesti bakal dibuang-buang kalau udah lama. Begitu. Kenapa? Biar berhenti. Kalau kita berhenti, enggak bakalan dapat pensiun. Emang begitu. Nama juga kita kerja, kita udah terima. Nikmati aja.
Kata kita begitu dulu. Gitu, kalau enggak bakal stres Pak. Nikmati. Kita jadi pekerja tuh begitu, dioper sana, oper sini, oper sana. Di tempat kering mulu, udah nggak ada kering, belajar, ujian udah begitu aja. Bagaimana menyelesaikan ini? Singkatnya saudara, agar supaya saya mau menutup. Bila kita pada pagi hari ini rambut kita merasa gondrong, jangan musuhan sama tukang cukur. Jangan jauh-jauh dengan tukang cukur. Makin kita jauh dengan tukang cukur, makin gondrong, makin acak-acakan. Bila dirasa hidup kita hari ini merasa ujian ini berat, merasa problem ini berat, jangan jauh-jauh dengan Allah. Makin kita jauh dengan Allah, makinan kita acak-acakan problem kita. Enggak bakalan rapi. Dekati Allah. Sebisa bawa Bapak, apa mau baca sholawat, apa baca Quran. Saya nggak bisa baca Quran, ya udah baca kulhu aja, itu juga bagian Quran, nggak apa-apa. Kulhu aja dibolak-balik. Nanti juga bakal Allah kasih jalan keluar. Ingat, bukan makan cabai. Semuanya berproses. Ada prosesnya, ada jalannya. Maka kita hidup harus dinikmati. Jangan nggak dinikmati. Kalau dibikin puyang, kita puyang. Puyang dalam hidup. Harus dinikmati. Jadi bagaimana kita harus mencari solusi? Dan ini tugas kita manusia. Bukan meratapi ujian, tapi mata kita ada dua, pandang segala macam kebaikan-kebaikan Allah. Supaya kita ketemu titik terang. Pada penutup saya ini, sedikit saya akan bercerita tentang anak ikan. Ketika ada orang mancing, biasa tuh orang marah demen mancing. Begitu. Ada orang mancing, bicara kepada anaknya, anakku, air sumber kehidupan, kita kudu rawat, kita kudu jaga. Begitu nasihat bapak kepada anaknya. Didengar sama anak ikan. Terekam di otaknya. Air sumber kehidupan harus dirawat, harus dijaga. Dia nanya sama temennya, air tuh di mana? Air di mana? Kata temennya. Jalan aja dari pagi sampai sore. Air di mana? Sampai ketemu ibunya. Dibilang, anakku, yang kamu jalanin ini saban hari air. Begitu orang. Kebahagiaan itu di mana? Nikmat dari Allah tuh di mana? Saban hari yang kita dapat itu nikmat. Ngapa yang dilihat ujian terus? Begitu nikmat nggak kebaca sama kita. Sampai sekarang masih hidup, sampai sekarang masih sehat, masih kuat ibadah, bisa sholat subuh di masjid, begitu sehat. Ini nikmat. Jangan dilamunin dan diratapi. Nikmati hidup, nikmati. Kalau enggak puyeng terus. Puyeng terus kalau enggak. Begitu puyeng terus. Ada teman kita ngadu, biasa. Begitu. Nih Ramadan ini aja saya Ramadan ini aja. Yang datang ke rumah, ampun Ustadz, saya minus 7 miliar. Ini yang terakhir nih. 7 miliar. Ada yang 2 miliar, 3 miliar. Rugi, ada ditipu. Pertanyaannya, kita pernah ditipu 7 miliar enggak? Ngapa dia aja biasa aja? Ngapa kita stres? Ini masalah hati. Maka kelola hati, nikmati hidup. Sebab hidup bukan untuk diratapi, tapi untuk dinikmati. Kita harus bahagia, dan kita harus bahagia. Jangan banyak mikirin cobaan, pikirin solusi terbaik. Dekati Allah, yakin semuanya pada subur, pada berkah, keluarganya barokah, anak-anaknya barokah, usahanya barokah, rezekinya makin barokah, lingkungannya barokah. Allah beri barokah dunia, barokah akhirat. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lakal hamdu ya Allah bi'adadi man hamidak. Lakal hamdu ya Allah bi'adadi man lam yahmadka.
Lakal hamdu ya Allah kama yanbaghi hamduk. Lakal hamdu ya Allah kama tuhibbu an tuhmad. Lakal hamdu ya Allah kama amartana bihamdik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi'adadi hasanati Sayyidina Muhammad waj'alna jami'an min khiyari ummati Sayyidina Muhammad. Ya kasiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qaiman bila zawal, ya mubdi'an bila misal, la tukhrijna an Ramadan illa wa dhunubuna maghfurah, illa wa dhunubuna maghfurah wa a'maluna marfu'ah wa du'auna masmu' ya akramal akramin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullih wa na'udzubika minasy syarri kullih. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'imaha wa na'udzubika minan nar wa 'adzabiha wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka bihi ibaduka salihun wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu ibaduka salihun. Allahumma wa ma qadaita lana min amrin faj'al 'aqibatahu rusyda ya arhamar rahimin ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin. Irhamna jami'an wal muslimin birahmatikal wasi'ah, birahmatikal wasi'ah ya mudabbir dabbir wa ya musahil sahil wa ya muyassir yassir yassir alaina wa ala ahbabina kulla asir bijahil basyirin nadhir fa inna taysira kulli asir alaika yasir wa nas'alukal yusra wal mu'afatad daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya ghaniyu ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahimu ya wadud aghnina bihalalikan haramik wa bi ta'atikan ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Nas'aluka ya Allah bismikal azimil a'zam alladhi idza du'ita bihi ajabta wa idza su'ila bihi a'taita. Nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah anta'fu anna fa innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina fid din wa limasyayikhi hadhil baldati ajmain wa liman ammara hadzal masjid wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa tilawatana wa sadaqatana wa zakatana wa jami'a a'malina wa tammim taqsirana ya Allah wa tammim taqsirana ya Allah wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.